wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Coding Boy. Pada video ini kita masih melanjutkan seri full stack JavaScript bagian JavaScript dasar. Sekarang kita belajar tentang kondisional atau pengkondisian. Apa itu pengkondisian? Jadi gampangnya kondisional adalah sintaks atau perintah atau juga bisa dibilang sebagai filter dari kode yang kita buat, program yang kita buat. Dia memfilter apakah program tersebut bisa dieksekusi atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Di sini kan kita langsung aja ke demo contohnya. Di sini kan ada 4 macam sini kurang lebih. Ini ada if else, if sama dengan ini ada else ya. Kemudian ada switch statement. Nah, kita mulai dari yang if dulu. Nah, apa itu if? Oke, if itu kan jika ya. Nah, kita pakai di sini lah. Di sini teman-teman bisa lihat sudah ada sintaks if di code editor kesayangan kita. Nah, kita tulis nih. Misalnya kita tulis if, patternnya gini dulu. Patternnya adalah if ini logic, ini execute program ya. Jadi ini pattern seperti ini if ada logic, terus habis itu execute programnya seperti apa program itu ingin kita jalankan. Kita misalnya di sini ya, misalnya kita pakai if, ini kita buat variabel dulu, variabel nama sama dengan namanya prima gitu ya. Oke, kemudian kita pakai conditional if, di dalamnya kita tulis nama. Nah, kemarin kita sudah belajar comparison operator. Kita bisa pakai nama sama dengan ini 2 kali atau 3 kali boleh. 3 kali ya. Ini kita bisa tulis namanya sama dengan prima. Apa yang kita mau eksekusi. Nah, jangan lupa di sini kita kasih kurung kerawal. Ini sorry kurang kelihatan. Saya ganti dulu, kita pakai yang aja. Bikin aja kayak default ini ya. Oke, kita jalankan. Ini kurung kerawal ya. Kalau buat teman-teman nggak kelihatan, nah pakai ini aja ya. Kita ganti dulu. Nah, if nama sama dengan prima, kita bisa tulis console.log, kita tulis ini benar, kita tulis nama gitu ya. Kita console log apakah benar, kita jalankan. Not, tolong jalankan file JavaScript saya gitu ya. Nah, ini benar prima gitu ya, kurang lebih seperti itu untuk if. Nah, misalnya namanya bukan prima, misalnya namanya kita ganti, Herli gitu ya. Nah, ketika kita masukkan seperti ini, kan namanya di sini, variabel namanya ini kan bukan prima ya, otomatis tidak berjalan. Nah, dia tidak mengeksekusi apa-apa seperti itu ya. Nah, buat menangkap codingan kita yang di atas, kondisi di mana namanya itu bukan prima, kita bisa nambahkan dengan if else. Ini kita copy saja ya. Ini saya copy dulu. Kita masuk ke yang bagian else gitu ya. Nah, di sini kita bisa menangkap kondisi
dengan nama selain prima dengan sintaks else. Nah, kita bisa cek ini console.log gitu ya. Ini bukan prima. Ini kita jalankan. Nah, sudah ditangkap ya. Ini bukan prima seperti itu. Ini kita command dulu. Nah, jadi nama apapun yang bukan prima akan ditangkap ke dalam sintaks atau code block dari else ini. Penulisannya seperti ini teman-teman ya, bisa diperhatiin dengan detail, nanti dicoba untuk latihan gitu ya. Misalnya kita ganti lagi namanya Ivan gitu ya, maka program kita akan mengeksecute console.log menampilkan tulisan ini bukan prima di terminal. Kita coba cek lagi, sama ya. Oke, seperti itu. Nah, gimana caranya kita bisa menangkap kondisi jika kondisinya lebih dari satu? Nah, kita bisa nambahkan namanya if, else. Nah, kita tambahkan nih, kita selipkan ya. Ini kita kopas lagi. Ya. Ini kita komen dulu. Ini ya. Kita masuk ke bagian yang sini, if else. Nah, kita selipkan di antara if itu juga ada else if gini ya. Kita masukin lagi di setelah else if itu ada logiknya ya. Nama sama dengan Ivan misalnya. Console ini bukan prima, koma, tapi kita bisa tulis ini kita console seperti ini gitu ya. Dan kita tangkap lagi dengan else, kita bisa tulis console.log gitu ya. Ini execute untuk nama selain Ivan ataupun prima. Kita tuliskan misalnya ini nama ini tidak dikenal gitu ya. Nama ini tidak dikenal seperti itu. Ini saya clear dulu, gitu ya. Oke, jalan ya. Ini bukan prima tapi Ivan. Nah, jadi kita breakdown lagi, kan kita deklarasi variabel nama dengan string Ivan. Nah, si string Ivan ini dia masuk nih ke satu blok codingan kita, satu program kita berupa kondisional atau if, if dan else gitu ya. Nah, dia akan membaca dulu nih dari yang pertama. Jadi dari JavaScript itu urutannya dia akan membaca dari atas ke bawah. Nanti teman-teman akan mengenal itu sebagai proses sinkronus, dan nanti juga ada yang namanya asinkronus, tapi nanti aja dulu ya. Nah, untuk secara umum JavaScript menjalankan proses sinkronus, maka dia akan baca dari atas ke bawah. Nah, dia akan baca seperti ini nih, namanya sama dengan Ivan misalnya. Oke, kita cek namanya Ivan, namanya apakah prima? Kan namanya Ivan ya, bukan, maka dia akan ke bawah. Namanya dengan Ivan, iya benar Ivan, berarti dia akan mengeksekusi codingan di bawah ini seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan ditanyakan ya di komentar atau bisa di lewat chat. Lanjut. Nah, untuk switch statement kita bisa bagaimana nih kalau misalnya dari codingan yang banyak ini, dari codingan seperti ini ada banyak, ada ratusan ataupun ribuan, kan repot ya udah seperti ini. Maka kita bisa tuliskan dalam bentuk switch case. Sini teman-teman bisa lihat switch, kita pilih switch statement seperti ini. Kalau buat teman-teman yang belum tahu codingannya seperti apa, kita klik aja. Nah, di sini kita bisa lihat switch key, case-nya apa, break, default-nya break. Nah, kita tulis aja dulu ya. Misalnya
tadi kan switchnya kita mau kasih apa, kita mau pakai nama gitu ya, variabel nama. Ini bisa variabel logic atau apapun ya. Kita bisa tulis dulu, kita declare var nama misalnya sama dengan coba Sultan gitu ya. Case nya ini misalnya namanya Sultan, kita jalankan yang bagian sini adalah execute code-nya. Kita bisa pakai console log untuk menjalankan codingannya. Oke. Kemudian kita jalankan ini Sultan. Kita hardcode aja dulu ya, atau kita tulis secara manual. Lalu di bawahnya harus ada sintaks break untuk menghentikan codingan jika sudah ditemukan namanya Sultan. Tuh. Ya, terus kita pakai default itu seperti fungsinya seperti else tadi, dia tidak jika dia menangkap sesuatu yang tidak ada di tidak diketahui, seperti itu. Lainnya ya, bagian lainnya ini bukan siapa gitu ya. Kita boleh kasih break, kita jalankan. Oke, benar ya, ini Sultan. Misalnya kita nambahin, nah kita breakdown dikit dulu ya. Jadi ini kita pakai switch gitu ya, sama kayak tadi. Di sini adalah bagian variabel atau logiknya gitu ya, logik atau variabel gitu. Terus di sini ada bagian case gitu ya. Case ini kita bisa tulis sebagai apa namanya ya, isi logic gitu ya, kurang lebih, saya lupa namanya. Nah ini execute programnya mau seperti apa gitu. Dan jangan lupa break. Kenapa harus ada break? Nah, coba teman-teman ya. Jadi di switch case ini kenapa harus ada break, atau nanti mungkin kita bisa pakai return. Nah, nanti untuk return belakangan nanti ya. Nah, di sini kenapa harus pakai break? Karena switch-nya ini dia membacanya akan membaca nih namanya siapa. Namanya apakah benar Sultan? Benar. Nah, dia tetap akan menjalankan ke bawah kalau misalnya tidak ditutup si breaknya. Kita coba aja ya, kita komen dulu bagian break, kita jalankan. Nah JavaScript, nah ini Sultan, dia jalan, ini bukan siapa-siapa juga jalan, kayak gitu ya. Makanya kita harus tutup dengan break. Kita jalankan lagi. Nah jadi dia nggak jalan sampai ke default atau bagian bawahnya, seperti itu. Jadi kalau mau menambahkan kasus lain ya, bisa pakai misalnya case Bayu gitu ya. Ini jangan lupa pakai titik 2. Kita jalankan program kita. Sini kita pakai konsol dulu. Ini Bayu. Jangan lupa pakai break. Gitu ya. Bisa. Oke. Kita jalankan. Nah, ini Sultan benar. Kalau kita tutup gitu ya. Dia akan jalan kemana? Kita lihat nih. Nah, dia akan menangkap sampai ke Bayu. Kalau Bayunya jika nggak pakai break gitu ya, nggak ada tutupnya, tuh dia akan jalan sampai ke keseluruhan, seperti itu. Ini untuk materi kondisional untuk hari ini. Saya rasa cukup seperti ini. Jangan lupa dicoba untuk latihan bagian if else if, juga pakai else if juga, dan ada switch statement gitu ya. Ini terserah teman-teman perusahaan seperti apa. Ini tergantung kayak penyelesaian aja ya, cuman semuanya bisa dapat digunakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.